PPT, tapi sepertinya di sini tidak bisa terbuka atau gimana, mungkin upload saya yang terlalu tua atau gimana ya. Jadi nanti PPT-nya bisa saya upload, kemudian nanti video ini juga saya upload untuk uh, biar lebih jelas lagi. Nah, pertemuan pertama kita mau bahas nih tentang manusia dan peranannya di bumi. Saya kira udah tahu semua nih peranan manusia tuh seperti apa di muka bumi ini gitu. Jadi nanti saya akan bahas empat empat surah eh, di kelas ini. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 30, kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terus yang ketiga surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang terakhir surah An-Nahl ayat 78. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, surah Al-Baqarah ayat 30. Ibu ketua kelas nih, silahkan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 30. Bisa di open mic-nya, nggak ada masalah. Atau siapa deh yang mau membacakan surah Al-Baqarah ayat 30? Nggak ada ini. Siapa yang mau? Mbak Sini atau Mbak Ervina boleh? Wadah, ya silahkan. Al-Baqarah ayat 30 yang wa ikola. Makasih ya Mbak Fuada. Oke. Oh ini itu ayat 31, yang ayat 31 wa'lamu adamul asma'a kullahuma. Jadi benar yang ini ayat 30 ayat rabbuka lima ayat hingga ayat. Nah, ini uh, surah Al-Baqarah ayat 30 ini menceritakan tentang manusia sebagai khalifah. Kita uh, bahas satu-satu ya tentang kosakata. Dan nanti kita bahas juga tentang bacaan tajwidnya di dalam surah ini. Jadi wa kola buka robuka yaitu Tuhanmu bil malaikati. Al malaikat itu berarti para malaikat. Ini sesungguhnya Ja'ilun hendak menjadikan fil ardi di bumi khalifah khalifah atau kepala negara. Ada ja'alu apakah engkau hendak menjadikan mayufsidu yaitu orang-orang yang merusak. Kemudian wayat siku dan menumpahkan adimau darah. Kemudian selanjutnya yaitu nusabih, kami bertasbih bihamdi dengan memujimu, maksudnya mu itu adalah Allah gitu. Wa nuqaddis salat dan mensucikan namamu. Mala ta'alamun apa yang tidak kamu ketahui. Jadi keseluruhan ayat ini yang artinya adalah ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, khalifah itu siapa? Ya sebenarnya manusia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi ini gitu.
Nah, manusia ini memiliki tugas yang sangat berat. Salah satunya adalah tugas untuk mengelola dan melestarikan bumi ini. Jadi, Mbak Fuadah bisa ya, di off dulu mic-nya. Oke. Jadi sudah jelas sekali dalam ayat ini bahwa manusia itu diturunkan, dijadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan merupakan darah, padahal kami senantiasa berasih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, sekarang sudah jelas suaranya? Sudah ya, oke. Saya lanjutkan. Tadi untuk terjemahannya dan kosakata dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, ini untuk tajwidnya nih. Kalau tajwidnya ada apa aja nih di dalam surah Al-Baqarah ayat 30? Ada yang tahu? Lil malaikati. Lil malaikati itu bacaan apa? Ada yang tahu? Bisa dituliskan. Lil malaikati. Kemudian ada ini. Ini. Jadi lil malaikati di sini adalah alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang diikuti oleh huruf mim. Dalam sunnah tersebut bunyi huruf alif lam dibaca jelas diikuti dengan bunyi huruf mim. Kemudian ini tuh bacaan gunnah, yaitu harus dibaca dengan dengung, berdengung. Ini. Kemudian ada lagi mat wajib mutasil di sini, adima atau lil malaikati. Ya, ini slide coba ya. Oke, saya coba teruskan. Ini karena ini ada uh, tasjidnya, makanya harus dibaca dengan berdengung. Ini bacanya di gunnah seperti itu. Sama alif bertemu. Kalau yang lam alif bertemu fa, yang mana mbak sini? Fa. Ini lam alif bertemu fa. Adina. Yang mana? Ini saya jelaskan ini dulu. Nah, jadi ini gunnah ya, ini. Terus adima'u baru dibaca dengan wajib mutasil. Adima. Ini dibaca mat wajib mutasil, yaitu harus dibaca dengan panjang 6 harokat. Karena matabi bertemu dengan huruf hamzah, yaitu ini. Matabi. Ad-dima. Oke. Di jailun. Ini jailun. Ya, ifa bisa. Jailun. Ini jailun fil ardi. Ya, Mbak. Mbak Zulaiha bisa dengar saya? Coba di restart aja kalau nggak bisa dengar suara saya. Mbak sini mau membacakannya? Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14.
Pak Utari. Oke. Dalam tempat yang kemudian air mani itu suatu yang melekat itu dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya makhluk yang Allah pencipta yang paling baik. Kita bahas kata-katanya tadi deh, walakot dan insan manusia. Kemudian alakan itu yokoman, fakasauna, atau kata baroka, maha suci, baroka, biasa hasana, pencipta, al-khaliqin. Jadi surah 12 walakot khaliqan apa yo? Kalau bisa dengar suara saya. Kalau bisa dengar suara saya. Oke. Halo. Halo, sekarang ada suara saya. Maaf, sepertinya ini disconnect terus. Saya mana tadi kita? Oke, ada ya, sudah ada kembali. Oke, kita bahas kembali nih tentang proses penciptaan manusia. Jadi subhanallah sekali, pada surah Al-Mu'minun itu menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya itu terbagi menjadi 3 fase. Iya, maaf Mbak Novi, selamat bergabung. Di fase pertama yaitu air mani gitu. Saya kira ibu-ibu di sini udah pada melahirkan semua ya. Ya, Mbak Fitriani Wandari, ya, selamat bergabung Mbak. Jadi fase pertama yaitu fase air mani gitu. Kemudian fase yang kedua yaitu fase segumpal darah. Kemudian fase yang ketiga yaitu dijadikan Allah itu fase segumpal daging. Jadi subhanallah sekali dalam proses penciptaan manusia itu, ya Mbak Rahayu selamat malam juga. Subhanallah sekali. Jadi proses penciptaan manusia itu Allah sudah pikirkan dari sananya. Oke. Jadi kita bahas tadi kandungan surah Al-Mu'minun seperti itu. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya yaitu siap-siap yaitu surah Az-Zariyat yang tadi mau membacakan Mbak Mbak Utari ya tadi. Mbak Utari ya bisa di open mic-nya untuk membacakan surah Az-Zariyat ayat 56 tentang kewajiban manusia untuk beribadah.
Pak Utari? Nggak ada ya? Atau siapa yang membacakan surah Az-Zariyat ayat 56 beserta artinya dan juga kosakatanya juga boleh? Nggak ada ya? Oke. Baik, saya bacakan ya surah Az-Zariyat ayat 51 ayat ke 51, ayat 56 ke 51 tentang kewajiban manusia untuk beribadah. Nah, ini cukup singkat ayatnya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini saya kira sangat enak kali ini uh, ayat tersebut. Jadi artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya aku itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kosakatanya wa ma khalaqtu, wa ma khalaqtu. Wa biasanya wa itu dan. Ma khalaqtu. Aku tidak menciptakan al-jinu jin, al-insanu manusia, liya'budu li. Biasanya itu li untuk liya'budu ibadatan atau bisa biasanya ibadatan agar mereka beribadah pada ku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penerapan tajwidnya ini bisa ditebak apa aja yang ada di surah Az-Zariyat. Al-insanu, al-insanu. Kenapa dibaca ifa, Bu Uni? Al-insanu. Kenapa dibaca ifa, Bu Uni nih? Wah, idhar. Idhar ini dari mana juga? Kalau idhar tuh bertemu dengan apa? Nun ketemu al-insan. Nun ketemu nun. Nun mati ketemu sin. Al-insanu. Ya, alif lam komadah. Bacaan al-insanu al-jinna, al-insanu al-jinna itu bacaan alif lam komadah. Yang nun mananya Bu ini? Bu Uni. Ada dua nun. Al-jinnu, al-insanu. Jadi bacaan tajwidnya ini sebagai keterangan alif lam komariah bacaan dengan jelas pada huruf alif lamnya. Jadi alif lam baca jelas seperti itu. Seperti kata al-jinnu. Nah, alif lamnya di sini oke. Ada dua nun. Maksudnya nun yang di sini sama yang di sini ya, Bu Uni. Nih, Mbak Uni. Jadi kalau di sini sama di sini nggak bisa Bu. Kalau non mati bertemu dengan sin itu masih bisa. Tapi kalau non mati bertemu yang ada di sini bertemu dengan yang di sini nggak bisa. Seperti itu. Jadi ini ada dua bacaan tadi ya. Dan alif dan komariah bacaan non mati bertemu dengan sin seperti itu ya. Oke. Selanjutnya lihat bacaan apa?
Ya'budun. Liya'budun. Seperti tadi, ada akhir, setiap akhir kalimat itu biasanya disebut dengan file. Ilgomnya dari mana yo? Ilgom mat. Wah, mat apa ini? Ya, mat asli wala. Ada aja nih bapaknya nih. Oke, jadi liak buduna, liak budun itu bacaan mat, mat arit li sukun. Benar, Mbak Rohimah. Mat arit li sukun. Nah, bacanya seperti apa mat arit li sukun? Mat arit li sukun ini bacanya 6 harokat. Jadi harus dibaca liak budun. Jadi panjangnya 6 harokat. Bisa dihitung dengan jari. Kalau nggak tahu sampai 6 ya. Kemudian kandungan surah ini yaitu kewajiban manusia untuk beribadah. Pujamah. Pujamah apa ini? Waduh. Jadi isinya dari surah ini adalah kewajiban manusia untuk beribadah. Nah, ini ada 3 kewajiban manusia, yaitu pertama ciptaan di manusia ada untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ini harus dilakukan dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjangnya benar-benar panjangnya harus 6 harokat ketika membaca mat arid lisukun. Mat arid lisukun biasanya itu terdapat di akhir kalimat. Seperti tadi, apa namanya? Mala ta'lamun. Tapi ketika itu di akhir kalimat itu biasanya dijadikan mat arid lisukun seperti itu. Gitu ya, Bu Uni. Ya, panjangnya. Nah, saya kembali lagi ke isinya dari surah ini gitu. Jadi selain itu, selain Allah menciptakan untuk beribadah, nah segala sesuatu yang bernilai baik menurut pandangan Allah disebut dengan ibadah. Allah telah mengutuskan Rasul untuk mengajarkan melalui kitab-kitab yang diturunkan Allah tentang tata cara beribadah yang baik dan benar. Nah, seperti contohnya kalau sholat harus wudhu dulu, itu juga termasuk kewajiban manusia untuk beribadah, itu termasuk juga baik seperti itu ya. Kemudian ibadah artinya taat, patuh, tunduk dan menurut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam artian manusia diciptakan juga harus patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, larangannya seperti apa? Satu, yang paling kita harus jauhi adalah dari zina, seperti itu. Karena itu sangat dosa besar sekali. Ya, zina, benar sekali. Dan serta bertanggung jawab dengan tujuan penciptaan itu. Nah, tugas utama manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iri dengki juga termasuk, tapi itu sangat tergantung sama orang ya. Karena ada memang orang yang itu memang wajar gitu, iri dengki seorang gitu. Tapi kalau ketika sudah melampaui batas gitu, itu sudah tidak bagus karena itu akan dikatakan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolos sholat. Nah, itu tanpa ketika tidak uzur atau mensurasi itu juga menyebut ya benar, atau musyrik gitu, menyekutukan Allah atau musyrik. Ria, apalagi ria itu nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kita mempunyai sifat riya seperti itu ya. Jauhi sifat riya, zina, dan mensekutukan Allah gitu atau musyrik. Nah,
Jadi, tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi, apapun yang dilakukan manusia harus diniatkan untuk ibadah, seperti itu. Nah, ini surat terakhir nih, eh, tentang surah, sebentar, surah terakhir yaitu surah An-Nahl ayat 78, yaitu tentang nikmat Allah pada manusia gitu. Ya, sombong juga bisa. Bisa dibacakan mungkin surah An-Nahl ayat 78. Mbak sini deh baca, atau Mbak Uni nih, Mbak Uni. Baca. Ada yang mau baca? Bisa di open mic-nya. Mbak Uni nih sepertinya yang mau membacakan. Surah An-Nahl ayat 78. Ketemu? Oke, masih dicari. Kita tunggu sampai subuh nih ya, Mbak Uni loh. Atau siapa yang sudah ketemu boleh dibacakan. Wah, Mbak Mari ini gak ada suaranya. Coba di restart, Mbak. Coba keluar dulu, kemudian masuk lagi. Oke, sudah ketemu atau belum? Mbak Uni? Belum juga ya? Oke, saya bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahwajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ja'alakum sam'a wal absar wal afidah alakum tashkurun. Dan artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dalam surah ini, jadi penerapan tajwidnya ada ummahatikum. Ummahatikum la amun. Ini bacaan apa? Ummahatikum la ta'lamun. Ummahatikum la ta'lamun. Ummahatikum la ta'lamun. Ini sudah saya garisin. Ketika ada memati bertenggelam, bacaan apa? Izhar. Izhar, benar sekali ya. Jadi izhar syafawi, izhar. Bisa juga memati bertemu dengan lam. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dalam bacaan ini bunyi huruf mim sukunnya dibaca dan jelas, ketika itu bacaan izhar. Beda tadi kalau gunnah mendengu, kalau izhar ini harus dibaca dengan jelas. Ummahatikum la. Jadi nggak boleh mendengung gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu asama. Dan apa? Asama. Ketika ada huruf lam diikuti dengan huruf samsiah, ini dibaca dengan
Alif lam iya. Jadi alif lamnya kayak hilang seperti itu dibacanya. Jadi sama. Oke ya. Nah, eh, dalam surah ini nikmat Allah kepada manusia itu dijelaskan dalam 2 poin, yaitu Allah telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dan memberikannya berupa pendengaran, penglihatan, akal, dan kalbu. Ya Allah, subhanallah sekali. Jadi uh, Allah tuh menciptakan kita dengan sempurna, itu sudah subhanallah sekali, seperti itu. Nah, manusia tuh sebenarnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada manusia. Nah, manusia dilarang bersikap sombong atau riak gitu. Nah, riak karena ilmu, sebab pada waktu dilahirkan manusia tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Dan ilmu yang dimiliki sekarang tidak seberapa jika dibandingkan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha mengetahui dan Maha mempunyai segalanya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya. Jadi manusia yang baik-baik, jangan sombong, jangan riak. Walaupun kita mempunyai ilmu, kita mempunyai kekayaan yang subhanallah sekali, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wah ini udah 10:45 ya. Ya, harus ikhlas dan sabar juga karena hidup itu seperti perjalanan gitu. Seperti kita berjalan di terminal. Siapa sih yang mau eh, di terminal terus gitu? Pasti kan kita akan mati juga gitu. Nah, gimana? Wah, lanjut gimana? Iya, siapa ini yang mau singgah lama-lama? Saya juga tidak mau singgah lama-lama. Makanya kita semua mempersiapkan diri, memperbanyak amal sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan atau kita sharing-sharing nih. Kan tadi saya sudah menyampaikan tentang manusia dan peranannya di bumi ini. Nah, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terkait kelas ini. Saya persilahkan. Ya, siapkan bekal perjalanan juga. Maka dari itu kita harus punya amalannya sebanyak-banyaknya. Ada pertanyaan? Atau mau sharing cerita tentang kehidupan? Boleh. Setelah ini pelajarannya apa ini? Wah, kehidupan 24 jam temani. Ya, masih benar. Hmm, Oke, cerita. Ini cerita tentang apa ini saya nanti ini? Cerita tentang Nabi. Wah, kayak anak-anak ini nanti. Jadi cerita tentang Nabi. Hmm. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak nih untuk agama pada hari ini? Kelasnya nyantai aja ya, kita sambil sharing-sharing, sambil ya boleh cerita-cerita. Atau tadi kurang jelas penjelasan saya untuk surah-surahnya. Saya kira ini udah mantap semua ya agamanya. Oh, dapat A semua nanti ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk hari ini.